Sudahlah, berhentilah dengan akal-akal bulu seperti itu. Jangan melampaui apa yang tertulis. Kalau apa yang tertulis itu sudah jelas, tidak perlu dibuatkan penafsiran macam-macam, seolah-olah itu bukan bahasa manusia. Ini konsep yang sangat penting. Mengapa Allah begitu ceroboh dengan tidak menuliskannya? Soal tersirat itu belakangan lah. Tersurat dulu. Mengapa Allah begitu ceroboh memperkenalkan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi sebenarnya itu pribadi yang satu dan sama? Bukankah itu sebuah penipuan? Anda percaya dengan Allah yang suka menipu? Siapa yang akan menjamin kalau Allah seperti itu tidak akan menipu lagi? Jangan-jangan semua ajaran itu cuma tipuan. Kalimat-kalimat di atas sebenarnya saya copot sekenanya, dan tentu saja sudah saya tambahkan juga sekenanya dari video propaganda Sabellianisme modern yang berusaha membedakan dirinya dengan sebutan Oneness of God. Mungkin Anda sudah pernah menontonnya, dan jika belum dan Anda ingin mencermatinya sendiri, alamatnya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sudah ada beberapa tanggapan dari sudut pandang mereka masing-masing. Namun sejauh ini belum ada yang menguji apakah klaim memiliki dasar Alkitabiah sungguh Alkitabiah, atau hanya menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pendapat pribadi secara tidak bertanggung jawab. Belum ada yang menguji apakah pemahaman yang diajarkan itu sungguh hasil studi eksegese, malah justru eisegese. Dasar-dasar mengapa paham Trinitas harus ditolak. Konsep Trinitas dituding sebagai hasil dari pendekatan eisegese, karena tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang berbunyi Allah itu Esa, namun terdiri dari 3 pribadi, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Saya ulangi, Allah itu Esa, namun terdiri dari 3 pribadi, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Doktrin Trinitas diklaim sebagai doktrin teologis buatan Tertullianus dan dengan gigih diperjuangkan oleh muridnya Athanasius dari Alexandria. Sejumlah kutipan ayat kitab suci seperti surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 6, surat kedua Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 13, dan surat pertama Paulus kepada Timotius pasal 6 ayat 20-21. Ayat-ayat ini diajukan sebagai kriteria yang disyaratkan dalam kitab suci. Kita akan periksa kriteria-kriteria yang Alkitabiah ini. Kalau satu paham ditolak, tentu saja ada paham tandingan yang diajukan untuk menggantikannya. Bahasan selanjutnya tentu saja menyangkut doktrin tandingan itu. Pembelaan mengapa doktrin keesaan Tuhan, doktrin Oneness of God harus diterima. Doktrin ini dikaitkan sebagai Alkitabiah karena memang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Bahasan mengenai klaim tentang doktrin yang Alkitabiah ini seharusnya menjadi sangat-sangat menarik karena sangat bertolak belakang dengan doktrin yang ingin digantikannya. Jika doktrin Trinitas dibangun di atas landasan perjanjian baru,
di mana perjanjian lama menjadi semacam pengantar, atau ada yang menyebutnya tafsiran dari perjanjian baru. Sebaliknya, doktrin oneness of God dibangun di atas dasar perjanjian lama. Konsekuensinya, perjanjian baru harus ditafsirkan tidak bisa lain, harus mendukung klaim dan doktrin perjanjian lama tersebut. Kita sungguh mengharapkan ada argumen baru yang dihasilkan dari cara berpikir baru pula. Namun tampaknya harapan itu terlalu muluk. Sebelum kita mencermati bagaimana klaim-klaim itu dibangun, mungkin perlu kita mengutarakan beberapa catatan kecil tentang kekeliruan yang terjadi, yang mudah-mudahan tidak disengaja. Ketika mengutip Yohanes pasal 1 ayat 1, rasa firman itu bersama-sama dengan Allah tidak terucapkan atau terlewatkan, sehingga yang terucap hanyalah pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Yang kedua, Athanasius disebut sebagai murid dari Tertullianus. Tertullianus ternyata hidup antara tahun 155 Masehi hingga tahun 240 Masehi. Ia lahir di Kartago pada tahun 155 Masehi dan meninggal juga di Kartago tahun 240 Masehi. Athanasius lahir di Alexandria, Mesir antara tahun 296 hingga 298 Masehi. Ia juga meninggal di kota Alexandria pada tanggal 2 Mei tahun 373 Masehi. Mungkin guru, bahkan kakek guru Athanasius yang menjadi murid dari Tertullianus. Catatan ketiga, dikatakan Elizabeth yang berkunjung kepada Maria. Sementara Lukas pasal 1 ayat 39 hingga 40 mencatat bahwa Maria lah yang berkunjung ke Elizabeth. Makna sebuah teks tergantung pada bagaimana kita memperlakukan teks itu. Ketika membaca dokumen seperti Alkitab, yang kita cari tentunya adalah makna aslinya, yaitu makna sebagaimana dimaksudkan oleh penulisnya dan yang mungkin dipahami oleh orang-orang sejamannya. Ketika sebuah teks diisolasi dan diinterpretasi lepas dari konteksnya, maka sulit untuk mendapatkan pemahaman yang benar, apalagi utuh atas teks itu. Yang bisa terjadi adalah karangan bebas atau khayalan. Tuntutan agar sebuah konsepsi haruslah tertulis sebagaimana konsepsi itu dirumuskan, bukan baru pertama kali ini kita hadapi. Dalam video indoktrinasi oneness tersebut, dibangun narasi bahwa sebuah konsep haruslah tertulis, kata demi kata, bahkan huruf demi hurufnya. Disebutkan bahwa tuntutan tertulis tersebut merupakan syarat yang ditentukan dalam Alkitab sendiri, seperti dalam 1 Korintus 4 ayat 6, 2 Korintus 4 ayat 13, dan 1 Timotius 6 ayat 20-21. Mari kita cermati satu persatu dasar Alkitabiah yang diajukan. Memeriksa apakah benar bahwa makna asli dari teks tersebut mengandung syarat ketentuan bahwa yang disebut Alkitabiah adalah yang tertulis, yang tersurat secara letterless. Mari kita mulai dengan kutipan yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 6. Ayat ini berbunyi demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan janganlah melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Pertama-tama, anggap saja ayat ini memang berdiri sendiri.
tidak terkait dengan ayat sebelum maupun sesudahnya. Anggap saja kalau ayat ini mengusung tema yang memang berbeda dari ayat-ayat sebelum maupun sesudahnya. Dengan hanya memperhatikan ayat ini saja, menurut hemat saya, nasihat Paulus ini lebih terkait dengan sikap sombong yang timbul karena memiliki pengajaran. Jika yang ditentangkan Paulus adalah apa yang tertulis dan apa yang tidak tertulis, peringatan yang diberikan Paulus tentunya akan mengarah kepada kemungkinan timbulnya pemahaman yang salah dan ajaran yang sesat. Paulus tentunya berbicara, pemahaman yang tidak didasarkan pada apa yang tertulis akan menghasilkan pengetahuan dan keyakinan yang salah dan menyesatkan. Paulus pasti memberi peringatan keras, karena pengetahuan seperti ini sangat berbahaya jika diajarkan kepada orang lain. Ini yang pertama. Kurang tepat kalau dikatakan semua pengetahuan harus dilepas ketika seseorang membaca Alkitab. Itu namanya cuci otak di kelas indoktrinasi. Membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, orang justru harus tahu bahwa surat itu ditujukan bukan kepada jemaat di Asia Kecil, di mana Timotius menetap, tetapi kepada jemaat di Korintus yang notabene bukan orang Yahudi. Orang harus tahu bahwa tidak seperti suratnya kepada jemaat di Roma. Surat ini adalah jawaban Paulus terhadap surat dari jemaat di sana. Memang surat dari Korintus itu tidak kita punyai saat ini. Jemaat di Korintus, karena bukan orang-orang Yahudi, hampir bisa dipastikan bahwa mereka tidak menyimpan gulungan-gulungan Taurat dan sejenisnya. Nasihat untuk tidak melampaui apa yang tertulis pasti mengandaikan ada ajaran yang tertulis. Maka pertanyaannya, ajaran tertulis apakah yang diberikan Paulus kepada jemaat di Korintus? Perlu diingat, surat kepada jemaat di Korintus diperkirakan ditulis pada tahun 55 Masehi, tahun yang sama dengan perkiraan tahun Injil pertama ditulis. Ungkapan janganlah melampaui yang ada tertulis haruslah akrab di telinga jemaat Korintus. Jemaat Korintus haruslah mengenal dan paham dengan baik ungkapan ini, sehingga Paulus tidak perlu menguraikan maksud dari ungkapan ini. Oleh karena jemaat di Korintus bukan orang-orang Yahudi, maka perlu pula dipertanyakan, ungkapan milik siapakah itu? Apakah ungkapan ini kepunyaan bangsa Yahudi, Yunani, ataukah milik bangsa Italia? Dan tidak kalah pentingnya untuk dicermati lebih lanjut, apakah ungkapan ini tertulis ataukah hanya sebuah sastra lisan. Umumnya Paulus menggunakan frasa sebab ada tertulis mendahului kutipannya. Memang kalau frasa itu tidak ada, tidak harus diartikan bahwa yang dikutip Paulus itu adalah sastra lisan. Namun, bagaimana Paulus memberikan syarat tentang keharusan tersurat kalau yang ia kutip dan ajarkan bukanlah tersurat? Benarkah 1 Korintus 4 ayat 6 adalah ketentuan Alkitab tentang keharusan tersurat sebagaimana yang dimaksud? Diisolasi sekalipun, dilepas dari perikopnya pun, tidak ada dasar apapun untuk meyakini klaim bahwa ayat ini mengandung syarat Alkitabiah, ketentuan yang menjadi tuntutan Alkitab akan keharusan sebuah konsep atau argumen yang tersurat dalam Alkitab. Ungkapan yang dikutip ini hanyalah sebuah ilustrasi dari ajaran yang sesungguhnya Paulus maksudkan. Ini bukan kutipan dari sumber yang berotoritas, sebagaimana biasanya digunakan Paulus untuk lebih menegaskan argumen atau pandangannya. Lantas,
Apakah penalaran seperti ini bisa diklaim eksebisi? Mari kita lanjutkan untuk mencermati dasar Alkitabiah kedua yang diajukan sebagai bukti akan adanya tuntutan dalam Alkitab tentang keharusan tersurat, yakni surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13 diklaim merupakan bukti kuat bahwa Alkitab menentukan kriteria studi yang harus didasarkan pada apa yang tersurat dan tidak boleh hanya pada apa yang tersirat. Ayat ini berbunyi demikian: namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kita ulangi sekali lagi. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Untuk memberikan kesan yang kuat, dibuat narasi singkat sebagai berikut. Kamu bicara, apa dasarmu? Saya percaya. Kamu percaya apa? Ada tertulis. Sekali lagi, kamu bicara, apa dasarmu? Saya percaya. Kamu percaya apa? Ada tertulis. Sama seperti pada kutipan sebelumnya, kita perlakukan ayat ini sebagai ayat yang berdiri sendiri, terpisah dari ayat-ayat sebelum maupun sesudahnya. Anggap saja memiliki tema yang berbeda. Ayat ini mengandung dua bagian, yaitu argumen pribadi Paulus dan kutipan, tentunya dari sumber yang lebih berotoritas yang dimaksud untuk mempertegas, meneguhkan, atau menguatkan pendapatnya sendiri. Untuk mencermati apakah memang ayat ini mengandung syarat yang dimaksud dalam propaganda tersebut, kita pisahkan kutipan beserta frasa pengantarnya dari pendapat Paulus sendiri. Dengan demikian, kita dapat mencermati keduanya secara terpisah. Teks yang kita sisihkan terdiri dari frasa pengantar kutipan, seperti ada tertulis, dan kutipannya sendiri. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Dengan penyisihan ini, maka 2 Korintus 4 ayat 13 menjadi, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sekali lagi, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Narasi yang dibangun sebelumnya, ayat ini mengandung makna kami berkata-kata karena kami percaya. Kami percaya karena ada tertulis. Jadi dasar untuk percaya adalah dua kata sakti, ada tertulis. Namun, apakah dua kata sakti kita ini ada tertulis, ada atau tersurat, atau setidaknya dapat dimaknai seperti itu dalam teks pendapat pribadi Paulus di atas? Bagaimana dengan narasi yang dibangun sebelumnya? Samakah? Menurut hemat saya, dasar untuk percaya berdasarkan teks di atas bukan karena ada tertulis, tetapi karena memiliki roh iman yang sama. Kami berkata-kata karena kami percaya. Kami percaya karena memiliki roh iman yang sama. Tidak ada yang menyatakan ada tertulis. Tidak ada bagian dimanapun dalam teks itu yang dapat diartikan
kami percaya karena ada tertulis. Lalu, bagaimana dengan kutipannya? Sekarang kita cermati pendapat yang dikutip Paulus. Tentu saja tanpa bait pengantarnya, tanpa frasa pengantar, sebab ada tertulis. Pendapat yang dikutip Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13 adalah, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Tolong temukan frasa yang dapat dimaknai, aku percaya karena ada tertulis. Di bagian manakah dari pendapat yang dikutip Paulus ini yang bisa dimaknai sebagai aku percaya atau kami percaya karena ada tertulis? Masih percayakah Anda bahwa 2 Korintus 4 ayat 13 mensyaratkan teks tersurat sebagai dasar untuk percaya dan berkata-kata? Masih percayakah Anda bahwa surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 13 adalah bukti kuat bahwa Alkitab menentukan kriteria studi yang harus didasarkan pada apa yang tersurat dan menolak apapun yang tersirat saja. Untuk kedua kalinya, tidak terbukti sama sekali kalau surat kedua Santo Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 13 mengandung syarat, ketentuan, tuntutan akan keharusan tertulis atau tersurat sebagai dasar untuk percaya dan berkata-kata. Tidak terbukti bahwa 2 Korintus 4 ayat 13 adalah tuntutan Alkitab terhadap studi yang harus didasarkan pada apa yang tersurat dan tidak boleh hanya pada apa yang tersirat. Sebaliknya, ayat ini membuktikan adanya penggunaan metodologi yang tidak jujur, yang tidak bertanggung jawab, di mana Alkitab digunakan hanya sekedar untuk mengkonfirmasi pendapat pribadi yang justru keliru. Silakan Anda menilai sendiri apakah ini sebuah eksegese ataukah eisegese. Sebelum melanjutkan ke kutipan ketiga yang diajukan sebagai bukti adanya syarat tuntutan di dalam Alkitab tentang keharusan tersurat, mungkin kita perlu untuk mencermati lagi dan lagi dengan lebih berhati-hati demi orang-orang yang lugu dan sederhana, yang percaya begitu saja dengan propaganda yang dihasilkan dari cara berpikir seperti ini. Demi mereka yang karena kesibukannya tidak punya waktu untuk mencermati sendiri. Demi mereka yang terpaksa menerima paham seperti ini hanya karena rasa sungkan dan takut kehilangan sesuatu. Argumen dari propaganda ini adalah doktrin Trinitas harus ditolak karena merupakan buah dari studi Alkitab secara eisegese dan yang tidak memenuhi ketentuan tersurat seperti ada tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 6, 2 Korintus 4 ayat 13, dan 1 Timotius 6 ayat 20-21. Bukan tujuan kita untuk menguji apakah doktrin Trinitas itu benar atau salah, alkitabiah atau tidak. Perhatian presentasi ini pada upaya untuk memeriksa apakah benar 1 Korintus 4 ayat 6, 2 Korintus 4 ayat 13, dan berikutnya 1 Timotius 6 ayat 20-21 mengandung tuntutan ketentuan Alkitab akan adanya syarat tersurat. Bagaimana dengan kutipan dari 1 Timotius 6 ayat 20-21? Narasi yang dipaparkan untuk bagian ini justru tidak menunjukkan bahwa kutipan ayat ini
secara tersurat menegakkan ketentuan akan keharusan untuk mendasarkan kepercayaan pada sesuatu yang tersurat. 1 Timotius 6 ayat 20-21 berbunyi demikian. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Ada 3 poin penting yang harus dicermati dengan hati-hati. Yang pertama, apa yang telah dipercayakan dan harus dipelihara oleh Timotius. Poin kedua, omongan yang kosong dan tidak suci. Apa yang dimaksud dengan omongan yang kosong dan tidak suci? Dan poin ketiga adalah pengetahuan yang diajarkan oleh beberapa orang dan yang menyimpang dari iman akan Yesus Kristus. Kita mulai dengan poin pertama dari 1 Timotius 6 ayat 20, yaitu apa yang telah dipercayakan kepada Timotius dan harus ia pelihara. Dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan dengan apa yang telah dipercayakan itu pasti bukanlah kitab atau gulungan kitab. Pasti itu tidak terkait dengan tulisan sama sekali. Gulungan-gulungan Yudaisme sudah pasti tidak mungkin dipercayakan pemeliharaannya kepada Timotius yang baru saja disunat. Itu pun atas desakan Paulus agar ia dapat diterima di kalangan Yahudi di wilayah itu. Kitab-kitab Yudaisme sudah pasti dipegang dan dipelihara oleh rabi-rabi Yahudi yang ada di kota Asia kecil itu. Lalu, bagaimana dengan Injil? Surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius diperkirakan ditulis pada tahun 55 Masehi. Ada yang memberikan rentang waktu yang lebih fleksibel, yaitu antara tahun 50 hingga tahun 60 Masehi. Meskipun dengan rentang waktu yang lebih panjang ini, hampir pasti Timotius tidak menyimpan Injil tertulis apapun. Karena Injil pertama ditulis sekitar tahun 55 Masehi. Jadi, kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang tertulis, kemungkinan besar itu adalah tulisan-tulisan dalam tradisi Helenisme. Mungkin ajaran Plato. Poin kedua yang perlu kita cermati adalah apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan omongan yang kosong dan tidak suci. Saya setuju bahwa omongan yang kosong itu adalah omongan yang tidak berdasar. Tapi dasar apakah yang kiranya dimaksudkan oleh Paulus? Tentu saja dasar yang suci itu adalah Injil, kabar sukacita akan Yesus. Paulus, demikian juga rasul-rasul, tidak menunggu sampai Injil selesai ditulis, baru sesudahnya berkeliling untuk memberitakan kabar sukacita itu. Mereka berkeliling memberikan kesaksian akan Yesus yang bangkit dari kematian, sesuai dengan pengalaman mereka akan Yesus, dalam kesadaran baru akan Dia, dalam relasi yang baru, relasi iman yang tumbuh sejak kebangkitan Yesus. Kalau yang berdasar itu harus dimaknai sebagai ajaran yang tertulis, maka kemungkinannya hanya satu. Dan kemungkinan itu adalah ajaran Helenisme. Sebab Paulus tidak mengajar Yudaisme. Paulus bukan rasul Yudaisme. Demikian pula Paulus tidak mengajar tradisi Helenisme. Paulus memberitakan Yesus Kristus yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab Yudaisme. Paulus mengajar untuk membaca Taurat dalam terang Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan yang bisa menimbulkan pertentangan yang diajarkan oleh beberapa orang dan dengan demikian menyimpang dari iman? Memahami konteks ketika sebuah ide ditulis, konteks ketika sebuah tulisan dibuat,
adalah syarat untuk memahami makna asli yang sesungguhnya dimaksudkan oleh penulisnya. Kalau kata pengetahuan di sini dimaknai sebagai yang terkait dengan ajaran yang tidak tersurat, maka ajaran Paulus masuk dalam kategori pengetahuan ini, karena memang tidak memenuhi kriteria tersurat. Pengajaran Paulus dan para rasul mendahului penulisan Injil. Mereka sudah mengajar, memberikan kesaksian iman mereka sebelum satu pun Injil ditulis. Bagi mereka yang mengerti konteks, memahami kondisi masyarakat saat surat ini ditulis, pasti paham bahwa yang dimaksud Paulus dengan pengetahuan adalah gnosis, pengetahuan rahasia yang diajarkan gnostisisme yang telah muncul pada saat itu. Ada Simon Magus, orang Samaria, dan para pengikutnya. Tampak ada upaya untuk mengaitkan yang tersurat dengan tradisi Yudaisme. Mudah-mudahan hanya prasangka saya pribadi. Meskipun lahir dari ibu keturunan Yahudi, Timotius tidak dididik dalam tradisi Yahudi sejak kecil. Disunat pun hanya karena desakan Paulus agar ia bisa diterima dalam kalangan Yahudi di daerah itu. Paulus juga bukan seorang pengajar Yudaisme. Jika yang diajarkan adalah ajaran Yudaisme, maka sukacita akan Yesus yang bangkit dari alam maut hanyalah akan menjadi catatan kaki dalam tulisan dan ajaran Paulus. Paulus dikenal sebagai Rasul Kristus bagi bangsa-bangsa. Dalam surat-suratnya yang lain, tampak jelas sikap Paulus terhadap hukum Taurat, sama seperti sikap Yesus. Uraian ini sekali lagi membuktikan bahwa tidak benar ada ketentuan yang disyaratkan Alkitab tentang keharusan yang tersurat dan penolakan Alkitab terhadap yang tersirat. Tampak upaya untuk menggunakan nas-nas Alkitab sekedar mengkonfirmasi pandangannya sendiri. Tidak berlebihan kalau disimpulkan, pertama, menyatakan 1 Korintus 4 ayat 6, 2 Korintus 4 ayat 13, dan 1 Timotius 6 ayat 20 dan 21 sebagai ketentuan yang mensyaratkan ajaran tersurat semata adalah buah dari mempelajari Alkitab secara eisegese. Yang kedua, penolakan terhadap ajaran tersirat karena tidak memenuhi syarat tersurat sebagaimana ada tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 6, 2 Korintus 4 ayat 13, dan 1 Timotius 6 ayat 20 dan 21 haruslah ditolak. Setelah mencermati propaganda akan adanya tuntutan Alkitabiah tentang keharusan untuk hanya berkata-kata berdasarkan pada yang tersurat semata, yang ternyata tidak berdasar dan manipulatif, perhatian selanjutnya diarahkan ke sejumlah poin yang sekiranya merupakan pembelaan dan pembenaran atas doktrin keesaan Allah. Hanya ada beberapa poin saja yang dapat kita cermati dan tentunya masih sangat-sangat jauh untuk mengetahui secara lebih utuh bagaimana doktrin keesaan Allah, Oneness of God, dibangun. Ada 3 poin yang bisa disoroti dalam bagian ini. Yang pertama, berkaitan dengan pemaknaan kata-kata yang memang diperdebatkan, Echad dan Elohim, dan bagaimana bentuk jamak Elohim dan kata ganti kita untuk Tuhan harus dimaknai. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai proyeksi tidak berdasar jika Allah itu lebih dari satu. Dan yang ketiga, pandangan tentang Alkitab, terutama ketika membahas milik siapakah doktrin Trinitas itu. Namun saudara, supaya Anda tidak ngantuk dan bosan mendengar suara saya yang datar-datar saja, bagian ini akan saya unggah
tersendiri.